sekolah minggu yang ada di rumah, malam hari ini ibadah home cell secara online dengan tuan rumah Bapak Markus Aji. Mari Bapak Ibu, biarpun kita beribadah di rumah dan secara online, kita percaya hadirat Tuhan akan hadir. Hadirat Tuhan akan menjamah saya dan saudara, sehingga ibadah home cell malam ini akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kalau kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, pujian ini akan memberkati saya dan saudara.
surga. Kami mengucap syukur malam hari ini. Engkau tetap baik sama tidak selalu melimpah dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mulaikan ibadah homesel malam hari ini. Jemaat yang ada di rumah, berkati mereka supaya mereka bisa menikmati hadirat Tuhan dan mereka bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bersukacita. Kita memuji Tuhan bahwa pujian yang berkata ada satu sobat yang setia, yaitu sobat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya hati yang gembira adalah obat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Katakan Bapak Ibu menjalankan persembahan, karena persembahan itu adalah bagian ibadah. Siapa yang memberi pasti akan diberkati. Mari kita angkat pujian firman Tuhan yang berkata, ku yakin saat kau berfirman. Kita percaya firman Tuhan yang sebentar diberikan boleh memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah, meneguhkan kembali
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saatnya disediakan bagiku, berdiri angkat dan dipulihkannya. Mari saudara, kita kalau sebentar firman Tuhan diberitakan, Tuhan tahu hati saudara, tahu apa keberadaan kita malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan malam ini akan meneguhkan Bapak Ibu, akan meneguhkan saya dan saudara, sehingga ada jawaban yang pasti lewat kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu. Kami percaya pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan sudah menguatkan kami malam hari ini. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya firman-Mu yang sebentar kami dengar akan meneguhkan jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami akan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita. Kita akan mau membaca kebenaran firman Tuhan. Biarpun saudara mendengar dari rumah, kalau saudara yakin karena ini firman Tuhan, saya percaya saudara akan dilawat Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan buka firman Tuhan di dalam Ayub pasal 13 ayat 23. Ayub 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Berapa besar dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu, maka engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu. Malam ini Tante bertema tetap bertahan di tengah penderitaan. Bapak Ibu, kita tahu tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yaitu tokoh yang bernama Ayub. Malam ini kita akan belajar seperti tokoh yang bernama Ayub. Saudara, Bapak Ibu, di Ayub pasal 1 ayat 1, di sini Alkitab dengan jelas mencatat
bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub luar biasa karakternya, saudara. Dia saleh, dia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi saudara, di ayat pokok tadi dibilang, di sini Ayub dia bertanya atau komplain kepada Tuhan. Kenapa saya sudah hidup saleh, saya sudah hidup jujur, saya sudah hidup tidak bercela, saya tidak pernah berbuat jahat, tetapi kenapa masalah-masalah tetap ada dalam kehidupannya? Masalah-masalah yang dihadapi Ayub begitu berat, saudara. Semua harta bendanya habis, bangkrut. Anaknya 10 mati semua, saudara. Bukan sampai di situ saja, saudara. Dia kena penyakit borokan, saudara. Kalau dia garuk pakai beling, saudara. Waduh, luar biasa masalah yang dihadapi oleh Ayub. Luar biasa beratnya masalah yang dihadapi Ayub. Makanya dia bertanya kepada Tuhan, berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Saudara, coba saudara bayangkan, hidupnya kurang apa Ayub? Karakternya luar biasa di hadapan Tuhan, tapi masalah masih diizinkan datang kepada Ayub, saudara. Seringkali kita juga banyak anak-anak Tuhan juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberi untuk Tuhan, setia kepada Tuhan, saya tidak pernah berbuat salah, saya selalu mengasihi orang, tapi kenapa masalah-masalah terus terjadi dalam kehidupan keluarga saya? Ini yang seringkali juga kita komplain kepada Tuhan. Ini juga yang dihadapi oleh Ayub. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah dosaku Tuhan? Kenapa masalah begitu beratnya kau berikan bagiku? Ayub, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga pernah marah kepada Tuhan atau menyalahkan Tuhan karena melihat, loh kok orang-orang yang gak percaya Tuhan tuh kok enak, orang yang gak percaya Tuhan tuh kok aman-aman saja, kok kayaknya lancar saja. Saudara, malam hari ini kita belajar apa yang dibilang pemazmur. Coba mari Bapak Ibu kita buka Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar juga seperti Mazmur dibilang, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut. Tidak usah iri melihat orang yang tidak percaya itu kok enak saja, diberkati Tuhan, kok lancar saja, kok aman-aman saja. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka akan segera lisut. Tapi orang yang percaya, Tuhan pasti akan bedakan. Nah, oleh sebab itu saudara, jemaat yang ada di rumah, mari kita sebagai orang percaya, kita harus belajar memahami kehendak Tuhan, karena Dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak pernah salah setiap tindakannya kepada orang percaya. Ingat Bapak Ibu,
Tuhan tidak pernah salah akan tindakannya kepada orang-orang percaya. Segala penderitaan yang menimpa Ayub ini adalah ulah dari iblis yang hendak menjatuhkan iman Ayub. Tapi Ayub tetap bertahan. Ayub tetap setia. Sampai Alkitab berbicara, tidak ada kata-kata yang keluar yang berbuat dosa di dalam mulutnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam ini kita belajar seperti tokoh yang bernama Ayub. Seringkali kita baru masalah kecil saja kita rasanya sudah berat, sudah komplain sama Tuhan, sudah mengeluh, rasanya putus asa. Tapi Ayub, saudara, semua anak-anaknya habis mati semua 10. Belum itu dikasih penyakit yang mengerikan, borokan, saudara. Tapi Ayub tetap bertahan. Ayub tidak pernah lemah. Dia mampu bertahan, saudara. Nah, oleh sebab itu Ayub bilang di ayat Ayub 2 pasal 2 ayat 10b, Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mari Bapak Ibu, malam ini kita belajar. Jangan kita hanya mau menerima yang baik saja. Inilah yang dihadapi Ayub. Ayub 2 pasal 10b tadi. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai masalah yang kita hadapi kita putus asa. Masalah yang kita hadapi jangan sampai kita menjadi lemah. Belajarlah seperti tokoh yang ada di Alkitab ini, saudara. Saudara-saudara harus percaya, Tuhannya Ayub dan Tuhannya kita sama, saudara. Tuhan tidak pernah bertindak salah kepada anak-anaknya. Kita percaya, kalau kita tidak menjadi lemah, kalau kita tidak menjadi putus asa, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan itu pasti yang terbaik. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Memang sering manusia bilang, kok pertolongan Tuhan itu terlambat, pertolongan Tuhan lalu tidak tepat waktu. Tapi firman Tuhan berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Pertolongannya tepat pada waktunya kalau kita tetap bertahan. Oleh sebab itu, percayalah kepada janji firman Tuhan. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Kita punya seorang penolong, saudara. Saudara kalau punya masalah ditolong orang lain, saudara senang, gembira sekali. Nah, kita juga punya penolong, saudara. Penolong kita yaitu Yesus. Penolong kita yaitu Roh Kudus, saudara. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kita pertolongan sehingga kita mampu bertahan. Dan kita percaya rencana Tuhan indah pada waktunya. Di balik penderitaan itu semua ada maksud rencana Allah yang terbaik. Nah, oleh sebab itu Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah perkataan Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau ujian datang kepada saya dan saudara, saudara tetap percaya ini ujian iman. Apakah iman kita tetap ada di dalam Yesus? Apakah iman kita tetap setia kepada Tuhan?
Apakah kita tetap seperti emas? Emas dilempar ke api, dia tetap emas, saudara. Oleh sebab itu, kalau hari ini, malam ini, saudara diizinkan masih masalah-masalah terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita percaya ada tokoh juga seperti di Alkitab, yaitu Ayub. Dia mampu bertahan. Dia tetap bertahan dalam penderitaan. Biarpun masalahnya luar biasa yang dihadapi, tapi Ayub tetap setia. Setia. Akhirnya saudara, luar biasa berkat ketahanan dia kepada Tuhan, berkat kesetiaan, ketaatan. Apa yang tadinya sudah habis, apa tadinya yang sudah mati anak-anaknya, Tuhan kembalikan lagi 2 kali lipat, saudara. Hartanya yang habis, dia kembalikan 2 kali lipat. Anaknya dikasih lagi 10 orang, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi mari Bapak Ibu, percayalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Allahnya Ayub, Allah kita sama. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya dari dulu sampai hari ini akan tetap akan memberkati orang-orang percaya yang tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan Bapak Ibu yang ada di rumah. Dia tahu hati saudara malam ini. Biarpun saudara ada di rumah, dia tahu hati saudara malam ini. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menolong kita malam hari ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya, jemaat. Amin. Haleluya. Amin. Ya, jadi saya percaya walaupun kita ibadah online tidak mengurangi hadirat Tuhan. Jemaat semua kumpul di rumah. Saya percaya ya Tuhan itu hadir di rumah saudara, memberkati rumah saudara. Ya, semua ada waktunya. Ya, pengkhotbah bilang, ada waktunya kita berkumpul, ada waktunya kita bisa menjauh, ada waktunya kita bersama-sama. Ya. Kita sudah mendengar renungan firman Tuhan dalam ibadah Homsel malam ini tentang tokoh yang saleh di dalam Alkitab. Ya, biarpun dia hidupnya saleh, tapi tetap ada ujian dari Tuhan. Ya, kita sudah tahu dari siapa Ayub. Ya, dia tetap manusia. Dia pun hidup takut Tuhan, tapi di saat-saat menghadapi ujian pun dia tetap mengalami ada keluhan-keluhan. Ya. Tetapi kesetiaan Ayub Tuhan lihat, sehingga Ayub dipulihkan kembali oleh Tuhan. Berat masalah Ayub, tapi Tuhan yang memberi kekuatan kepada Ayub. Saya tahu sekarang ini sulit. Om tahu hari-hari ini berat, tapi justru disinilah Tuhan melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara percaya Tuhan bisa menolong saudara jemaat? Ya, pasti Tuhan bisa menolong kita. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gembala bagaimana Tuhan
memberkati kembali Ayub. Ya, biarpun dia melewati masa-masa yang sulit, ya, saya percaya, ya, jemaat di rumah banyaklah berdoa, ya, supaya Tuhan memberkati kita, ya. Jangan malas hari-hari ini, ya. Orang malas itu karena dia merasa sudah jenuh, ya. Ya, saya yakin, ya, perhatikan baik-baik, ya. Ibadah yang tidak didasari pada sebuah kerinduan, ya, kepada tidak rindu beribadah kepada Tuhan, tidak rindu berdoa, tidak rindu mendengarkan firman Tuhan, itu akan membawa saudara pada kejenuhan, ya. Sehingga dari kejenuhan demi kejenuhan, saudara akan digiring kepada sebuah kemalasan, ya. Sehingga oleh kejenuhan terus menerus yang seolah-olah tidak berkesudahan tersebut akan melahirkan perasaan malas beribadah ke gereja, banyak alasan karena hujan dan lain-lain, malas berdoa, apalagi kalau pikiran lagi galau, ya. Dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan kerohanian, kecuali kalau berkaitan dengan pemuasan kedagingan untuk kesenangan daging kita ini, ya, menyangkut soal kedagingan tidak ada istilah malas, ya. Selalu bersemangat, bahkan bersemangat tinggi untuk menyenangkan daging ini, ya. Jadi mari jemaat, mengapa seringkali kita diserang perasaan malas untuk urusan rohani, ya? Kenapa? Karena urusan rohani itu seringkali kita jadikan sebagai kegiatan rutinitas belaka, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan secara rutin dan monoton, pasti itu akan mengakibatkan penyakit malas, ya. Apalagi bila dari ibadah tersebut saudara tidak memperoleh berkat-berkat, pulang ibadah, mana aku tetap berubah, tidak mengalami perubahan, tidak ada berkat, ya. Seperti yang saudara harapkan. Saya sudah ke gereja, sudah berdoa, kenapa ada masalah seperti Ayub ini, kan? Sehingga jadi malas. Sehingga ukuran saudara kepada Tuhan berkat lahiriah, bukan Bapak Ibu Saudara, ya. Saya sudah sering katakan, Corona ini membawa orang banyak meninggal, sehingga orang menjadi takut. Jadi gara-gara Corona orang takut. Padahal ada kematian kekal, yaitu neraka. Orang gak takut, ya. Mereka hidup sembrono, hidup sembarangan, ya. Tidak mau hidup disiplin secara rohani. Nah, karena takut Corona, mereka hidup disiplin secara lahiriah. Tidak salah, orang bilang gak salah, ya, demi saudara sehat. Tapi juga harus sebanding dengan kehidupan kekal saudara, ya. Kita bukan hidup selamanya di muka bumi ini, ya. Jadi kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita
kita masih bisa beribadah jemaat, biarlah ada rasa kerinduan. Ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara untuk hal-hal yang daging bisa semangat, ya, bagaimana dengan hal rohani? Ya, hal rohani itu pasti, ya, bukan mudah-mudahan. Ya, saya katakan, tidak ada sesuatu yang berat atau tidak mungkin kita kerjakan bersama dengan Tuhan, ya. Tetapi sesuatu yang mungkin tanpa Tuhan itu akan berat, ya. Biarpun Anda katakan saya bisa melakukan, saudara bisa lakukan sesuatu, tapi tanpa Tuhan itu akan binasa. Tetapi Anda berkata, aku tidak bisa melakukan A, B, tidak mungkin. Tetapi bersama Tuhan kita bisa, ya. Itulah pesan kami, Gembala. Mari jemaat tetap setia dalam ibadah-ibadah kita online. Memang ibadah online ini mahal, ya kan? Saudara harus isi pulsa saudara, ya, dalam berapa menit. Tetapi itu untuk Tuhan. Daripada pulsa kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna, ya. Tetapi ini saudara bisa kumpul satu keluarga, dipergunakan. Ya, bagi yang tidak bisa kumpul, nanti bisa mendengar rekaman ulang, ya. Terima kasih jemaat yang sudah bisa kumpul. Saudara tidak akan sia-sia beribadah. Tuhan Maha Hadir. Tuhan memberkati semua jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, baik di rumah, di jalan, dimanapun mendengar. Tuhan memberkati saudara, ya. Kiranya haji seperti rumah Homesel ini diberkati Tuhan. Jadi setiap ibadah Homesel tetap ada tuan rumahnya, bertanggung jawab, ya. Jadi korban saudara bawalah ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati tuan rumah, ya. Tuhan memberkati saudara. Saya akan tutup ibadah Homesel ini, ya. Saudara tutup mata. Mungkin saudara punya masalah, angkat tangan saudara. Ada tubuh yang sakit, taruh tangan kanan saudara di tubuh yang sakit. Saudara percaya Yesus melawat saudara. Haleluya. Mari semua yang di rumah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melawat semua jemaat GPD Philadelphia yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan pada ini. Mereka masih rindu berkumpul beribadah. Tuhan mengerti setiap kehidupan mereka, Tuhan. Kami tahu masa ini sulit, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, tangan-tangan yang terangkat punya masalah, Tuhan menolong mereka. Yesus, bila ada yang sakit, meletakkan tangannya di tubuh yang sakit. Kami berdoa sebagai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-Mu menyembuhkan semua umat-Mu yang ada di rumah, ya Tuhan. Pertolongan datang
Terima kasih Tuhan tidak berubah. Mujizat-Mu tidak berubah sampai selama-lamanya. Biarlah jemaat tetap bersuka cita, ada damai. Biar di tengah kesulitan, di tengah masalah, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup mereka, firman yang tinggal di dalam hidup mereka, itu yang membuat mereka tetap bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat bagi penyakit segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati semua jemaat, memberkati persembahan-persembahan mereka, memberkati keluarga mereka dan pekerjaan. Mungkin mereka sedang dirumahkan berlibur, Tuhan tolong memberkati mereka. Semua ada maksud rencana Tuhan. Mungkin mereka masih bekerja di luar sana, pergi dan masuk kuasa-kuasa virus. Tuhan bungkus umat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang masih libur sekolah, Tuhan tolong mereka semua supaya satu kelak mereka bisa kembali lagi masuk sekolah. Terima kasih Tuhan, tolong bangsa dan negara kami ini dalam menghadapi virus ini. Tuhan, khususnya buat Jawa Timur, Tuhan tolong provinsi kami supaya bebas dari virus corona ini. Seluruh rakyatnya bisa beraktivitas lagi. Rakyat yang sedang kelaparan, sedang menghadapi masalah-masalah, Tuhan tolonglah rakyat kami ya Tuhan. Engkau adalah penolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Khususnya daerah kami sekitar tinggal dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami di gereja, di pastori ini juga dilindungi Tuhan. Tuhan mendengar doa kami. Biarlah sepanjang malam ini seluruh jemaat yang istirahat, Tuhan lindungi tubuh jiwa roh mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah mereka istirahat dalam perlindungan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Apa yang kami belum ucapkan, roh kami menjerit kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih, berkati keluarga Pak Haji, anak-anak diberkati, pekerjaan diberkati. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami tutup ibadah ini dengan menerima berkat di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah